It's Seeker Time. Halo Family Seeker, ketemu lagi bareng kita berdua. Kali ini kita mau ngebahas seorang aktor senior. Nah, ini wajahnya sangat familiar, Ya. tapi namanya itu kadang orang nggak tahu. Betul sekali, setuju gua. Yang mau kita bahas kali ini adalah Sean Lau. Hmm, Nama Mandarinnya adalah Liu Qingyun. Dan nama Cantonese-nya adalah Lau Qingwan. Gimana, familiar nggak tuh dengan namanya tuh, Harusnya Family Seeker? pasti mereka udah tahu lah ya, Ya. sering lihat karena dia ini banyak beradu akting dengan aktor dan aktris papan atas Hong Kong. Nah, misalkan seperti sama Tony Leung, mm, ada Maggie Cheung, Karina Lau. Itu di dalam drama Police Cadet 84 ya. Terus dia juga pernah main bareng sama Jackie Chan di dalam film Police Story yang kedua di tahun 1988 tuh. jadi itu bukan film-film yang kaleng-kaleng Iya, ya, bener. film-film yang Top top gitu. banget. Selain yang tadi kita sebut nih, dia juga tuh pernah main sama Kokoh Andi Lau di film Shockwave yang kedua di tahun 2020. Dan dia juga tuh dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Dan dia juga merupakan aktor yang mendapatkan nominasi aktor terbaik terbanyak di penghargaan film Hong Kong dibandingkan siapapun. Keren ya. Keren ya. Berarti saking produktifnya dia nih. Kalau gue sih ngerasa emang kayaknya banyak banget dia tuh nongol di film-film yang pernah gue tonton. Iya. Gimana kalau menurut kalian? Yuk, Mainkan. Aktor senior dan lawas Sean Lau ini lahir pada tanggal 16 Februari 1964 di Hong Kong. Usianya kurang lebih udah 60 ya. Sebelum menjadi aktor seperti sekarang ini, Sean ini pernah bekerja sebagai tukang pos. Jadi memang nasib berkata berbeda ya. Jadi bagaimana awal karirnya atau bagaimana sih dia bisa sampai terjun ke dunia hiburan Hong Kong? Jadi dia tuh bergabung di dalam kelas acting TVB karena dengar nasihat ayahnya dan juga teman-teman dekatnya dia. Dan hebatnya atau luar biasanya, pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 1984, dia tuh bisa langsung tampil di dalam drama yang berjudul Rainbow Round My Shoulder. Dan di tahun yang sama, ia juga bermain dalam drama Police Cadet 84 yang tadi kita sempat mention ya. Sedangkan untuk debut filmnya itu sebenarnya dimulai di tahun 1986, yaitu dalam film Silent Love. Jadi seperti kita tahu, Sean Lau ini memang kulitnya agak gelap. Ya, Sebenarnya ini yang bikin dia sulit untuk mendapatkan peran utama dalam sebuah film atau drama. betul. Dan memang awal-awalnya dia tuh banyak dapat peran-peran kecil nih. Sampai pada akhirnya di tahun 1992, dia tuh berhasil mendapatkan peran utama di dalam drama yang berjudul The Greed of Man. Dan serial itu berlangsung selama 3 dekade. Lama juga ya, walaupun serial ya, panjang juga serial. Jadi 3 dekade itu dari kapan sampai kapan, Bro? Dari tahun 70, 80, sampai 90. Dan itu tuh di Hong Kong dan juga Taiwan. Di setelnya ya, di Iya. Dan hebatnya tuh pada tahun 2022, drama ini tuh terpilih sebagai salah satu dari 10 drama TVB klasik yang mendapat penghargaan. Keren kan? Jadi sekalinya dia dapat peran utama tuh nggak main-main. Oke. Salah satu pemain dalam drama ini sebenarnya memang ada aktris yang namanya Amy Kwok. Yang di kemudian hari Amy Kwok ini jadi istrinya Sean Lau. Gimana ceritanya nih? Jadi Sean dan istrinya Amy Kwok itu mulai berkencan di tahun 1992. Waktu mereka tuh bertemu di lokasi syuting drama The Greed of Man. Chinlock ya. Chinlock. Nah, lalu setelah 6 tahun mereka berkencan, akhirnya memutuskan untuk menikah di tahun 1998. Ada satu cerita lucu nih. Ketika Sean ini ngelamar Amy. Oke. Jadi Sean ini ngelamar Amy di pesawat. Wih, keren ya. Romantis banget ya. Banyak yang lihat kan. Tapi saat ngelamar, Sean ini bilang ke Amy kalau dia itu hanya punya 2 pilihan untuk Amy. Yang pertama, menikah dengan dia, dengan si Sean ini. Atau yang kedua, membuka pintu pesawat dan melompat keluar. Siapa ya, si Sean ya? Enggak, dia nyuruh si Amy yang melompat keluar. Diancam. Diancam itu. Ya, alias lu harus nerima lamaran. Iya, itu jadi memang ada ancaman. Ancaman ya lamaran. Maksa deh. Cerdas ini. Tapi kan akhirnya jadi. Iya, betul. Jadi sebenarnya siapa sih sosok Amy Kwok itu? Jadi Amy Kwok ini sebenarnya bukan perempuan sembarangan. Dia memulai karirnya sebagai seorang aktris di tahun 1985. Tapi setelah itu dia tuh masih memenangkan kontes kecantikan
Miss Hong Kong lagi. Oh. Pada tahun 1991. Oh, jadi dia jadi aktris dulu, baru jadi Miss. Bingung kan? Biasa terbalik kan? Biasanya jadi Miss dulu kan, Miss Hong Kong dulu, biasa yang udah-udah tuh, baru ditarik jadi aktris. Biasanya menang kontes kecantikan dulu, baru jadi dapat tawaran nih. Betul. Film. Ini terbalik ya, makanya di sini disebut dia bukan perempuan sembarangan. Dan dia juga merupakan salah satu Miss Hong Kong yang berprestasi dalam sisi akademis. Dia itu mendapatkan gelar sarjana di bidang teknik elektro dari California State University. Nggak berhenti sampai situ, dia tuh mendapatkan gelar juga, gelar masternya di bidang teknik mesin dari University of Southern California. Bisa bikin pesawat ya. Oke, sekarang kita balik lagi tentang masalah hubungan mereka nih. Awalnya pasangan ini tuh tidak ingin mempunyai atau tidak punya rencana pengen punya anak dulu. Gitu. Namun mereka tuh berubah pendiriannya. Jadi mereka tuh menyatakan keinginannya untuk ingin punya anak. Namun sampai dengan sekarang usaha mereka tuh masih belum membuahkan hasil. Bahkan mereka juga telah menjalani pengobatan tradisional demi mempunyai keturunan. Salah satu teman dekat dari pasangan Sean dan Amy ini memang berkata kalau mereka tuh sebenarnya menginginkan banget punya anak setelah melihat Andy Lau menjadi seorang ayah di usia yang udah nggak muda lagi. Jadi kayaknya seru juga ya punya anak. Gitu Belum tahu kalau memang capek. Sean ini juga berkata bahwa ia dan istrinya sudah mencoba menjalani gaya hidup yang lebih sehat dengan tujuan agar bisa mendapatkan keturunan. Namun memang karena tidak mau memberikan tekanan pada istrinya, Sean juga berkata bahwa kalau dia ya udahlah sedapatnya aja, kalau nggak dapet ya udah, dia juga pasrah aja. Dan film terakhirnya yang berjudul The White Storm 3, Heaven or Hell di tahun 2023. Dan film ini tuh ada aktor-aktor lawas juga seperti Aaron Kwok dan juga Louis Ko. Coba gila nggak? 3 aktor senior dijadiin satu. Dan memang kalau gue lihat ya di poster filmnya si The White Storm ini, si Sean Lau nih karakternya tuh makin keluar. Bener. Makin senior, makin tua tuh makin mateng. Bahkan kalau menurut gue dia ini mirip sama Benicio del Toro kalau di Amerika. Oh iya. Ya, siluet mukanya tuh agak mirip. Cuman dia versi Chinese-nya. Jadi dia memang multi talenta ya, nggak cuma main action, main drama juga bisa. Betul. Dan dia memang udah lama nih nggak main film drama. Betul. Karena terakhir dia main drama itu 24 tahun yang lalu. Iya. Sebenarnya banyak penghargaan yang udah dia terima, dan penghargaan terakhir yang ia terima tuh sebenarnya sebagai aktor terbaik di acara Hong Kong Film Awards tahun 2023 melalui filmnya yang berjudul Detective versus Love. Hebat ya. Ini keren loh di akhir-akhir, bukan akhir karir ya. Bukan. Usia-usia matangnya ini justru dia malah sering menang penghargaan. Jadi memang Sean ini udah terkenal banget, udah gitu memang banyak mendapatkan penghargaan gitu kan. Dia tuh memang dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan juga bersahaja serta sederhana. Jadi memang Sean Lau ini tuh banyak dipuji sama penggemarnya atas sikap ramahnya dia. Yang kalau memang ketemu sama penggemarnya tuh, ya Sean itu bersedia untuk ngobrol, foto-foto bareng gitu, jadi keren. Jadi nggak banyak selebriti yang kayak gitu ya. Dia itu memang orangnya gampang dideketin dan welcome banget, ramah lah gitu. Betul. Si fans bisa foto-foto bareng. Mungkin karena itu juga popularitasnya bisa awet. Ya, kita doakan memang Sean ini terus berkarir ya. Betul. Karena gue lihat makin mateng, makin keren dia. Iya betul ya. Makin kelihatan kayak berkarakter. Bisa jadi pemain action, pemain drama. Betul. Gue rasa juga bisa jadi aktor watak nih. Nah, ini biasanya bisa dapat penghargaan lagi. Iya betul. Oke, it's a wrap. Bungkus.